Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul bioisosteres asam karboksilat dalam obat kimia, sintesis dan sifat. Dengan anggota kelompok Nora Humaira Azhara 2261353, Anissa Fitria Ferry 2261354, Dea Spinasari 22613055, Kiki Stirani Anarki 22613056, Rabzani Zola 22613057, Hasfaji Akbar 22613058 dan Zareka Fitria Rafa dengan NIM 22613059. Jadi asam karboksilat disebut struktur istimewa untuk mengikat obat ke targetnya karena terlibat dalam interaksi muatan tertentu. Asam saliksilat memiliki pKa sekitar 5 dan pH-nya 7,4 yang membuat asam karboksilat menjadi ion karboksilat. Hal ini meningkatkan kelarutan obat dan kemampuannya terikat kuat dengan ion hidrogen dan interaksi dipol. Keberadaan gugus fungsi asam karboksilat dalam suatu obat dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan dan sifat ADME. Lipofilisitas asam karboksilat yang rendah dapat membatasi permeabilitas obat melintasi membran biologis. Sedangkan ketidakstabilan metabolik asam karboksilat dapat menyebabkan toksisitas istimewa dan eliminasi obat secara cepat melalui biotransformasi yang cepat atau bioavailabilitas yang rendah. Kelemahan asam karboksilat seperti potensi toksik dan lipofilisitas yang rendah dapat diatasi dengan isosteres yang tidak memiliki sifat tersebut. Bioisosteres adalah atom tunggal atau molekul utuh yang menunjukkan sifat biologis yang mirip. Keberhasilan pergantian bioisosterik bergantung pada kemampuan pengingkatan untuk menyesuaikan diri dengan struktur pengganti. Adapun rute metabolisme asam salisilat. Yang pertama yaitu proses glukoronidasi yang menghasilkan asil glukorinat Ag yang aktif, di mana secara langsung atau setelah migrasi asil akan rentan terhadap serangan nukleofilik oleh asam karboksilat. Yang kedua, obat yang mengandung asam karboksilat dapat dimetabolisme oleh ligase koenzim atau CoA yang menjadi turunan tioester asil CoA yang bahkan lebih aktif dari asil glukoronidat. Yang ketiga, tioester asil CoA dan asil glukoronidat juga akan membentuk S-asil glukotion, tioester SGD dengan tripeptida glutathione endogen yang juga reaktif. Yang keempat, konjugat CoA yang dapat mengganggu metabolisme lipid sehingga berakibat toksik. Ganti asam karboksilat atau bioisoster asam karboksilat. Penggunaan bioisosteres asam karboksilat dalam kimia medis. Bioisosteres asam karboksilat digunakan dalam kimia medis untuk meningkatkan farmakokinetik dan farmakodinamik senyawa awal. Kriteria seleksi untuk bioisosteres meliputi lipofilitas yang lebih baik, permeabilitas yang lebih baik, toksisitas yang lebih rendah dibandingkan dengan asam karboksilat. Lipofilitas yang lebih baik dapat meningkatkan potensi obat, tetapi ionisasi molekul juga mempengaruhi permeabilitas obat. Permeabilitas obat yang lebih baik dapat meningkatkan efek obat, tetapi lipofilitas yang terlalu tinggi dapat meningkatkan kemungkinan obat mengikat target yang tidak diinginkan, yang dapat menyebabkan toksisitas dan solubilitas yang buruk beserta clearance metabolik yang tinggi. Tetrazol adalah senyawa organik yang digunakan dalam kimia medis karena sifatnya sebagai pengganti asam karboksilat dalam obat. Sifat tetrazol yang lebih lipofilik, ikatan hidrogen yang lebih kuat, dan stabilitas muatan negatifnya meningkatkan afinitas ikat senyawa terhadap reseptor dan memperpanjang waktu paruh obat. Sintesis tetrazol 5 substitusi 1H melibatkan penambahan ion azida ke nitrat organik dengan berbagai metode, termasuk metode von Braun dan Keller, katalis homogen dan heterogen, serta sumber azida organik yang larut. Metode terbaru menggunakan katalis heterogen nano ukuran untuk meningkatkan area permukaan dan efisiensi sintesis. Bioisosteres heterosiklik aromatik digunakan dalam kimia medis untuk meningkatkan sifat farmakokinetik dan farmakodinamik senyawa awal. Kriteria seleksi untuk bioisosteres meliputi lipofilitas yang lebih baik, permeabilitas yang lebih baik, dan atau toksisitas yang lebih rendah dibandingkan dengan asam karboksilat.
lipofilitas yang lebih baik dapat meningkatkan potensi obat, tetapi ionisasi molekul juga mempengaruhi permeabilitas obat. Permeabilitas obat yang lebih baik dapat meningkatkan efek obat, tetapi lipofilitas yang terlalu tinggi dapat meningkatkan kemungkinan obat mengikat target yang tidak diinginkan, yang dapat menyebabkan toksisitas dan solubilitas yang buruk serta clearance metabolik yang tinggi. Lima, trifluorometil keton dan trifluorometil alkohol. TFMK dan trifluorometil karbinol juga disebut trifluorometil karbinol telah menjadi molekul yang menjanjikan dalam bidang kimia medis karena kemampuannya meningkatkan kelarutan obat dalam lemak atau lipofilik dan bertindak sebagai alternatif untuk asam hidroksamat dalam pengikatan seng dan penghambatan enzim. Penelitian telah menunjukkan khasiat yang menguntungkan dari antagonis yang mengandung TMFK dan trifluorometil karbinol, termasuk bioavailabilitas oral dan penetrasi sawar darah ke otak pada tikus. Tantangan dan strategi sintesis. Pendekatan yang lebih banyak digunakan melibatkan reaksi reagen trifluoro organometalik dengan ester karboksilat dalam kondisi kering untuk mencegah reaksi samping yang tidak diinginkan. Strategi alternatif melibatkan proses dua langkah, trifluorometilasi aldehid menjadi trifluorometil karbinol diikuti dengan oksidasi menjadi TMFK. Langkah oksidasi ini sangat sulit karena kekurangannya reaktivitas trifluorometil karbinol. Pendekatan sintesis tambahan. Pendekatan lain untuk sintesis TMFK melibatkan C-alkilasi enolat dari etil ETFAA diikuti dengan dekarboksilasi. Metode ini membutuhkan optimasi yang hati-hati untuk menghindari alkilasi dan hanya bekerja untuk halida teraktivitas. Menutupi ETFAA menjadi dioksalana atau NN-dimethylhydrazone, meningkatkan alkilasi tetapi menambah langkah reaksi tambahan. Sulfonamid biososter asam karboksilat yang ampuh dengan berbagai metode sintesis. Sulfonamid telah lama dikenal sebagai biosester asam karboksilat yang efektif dalam berbagai obat. Meskipun memiliki struktur yang berbeda dengan asam karboksilat, sulfonamid menunjukkan kesamaan geometri dan elektron yang membuatnya cocok sebagai pengganti. Metode yang umum digunakan adalah reaksi sulfonil klorida dan amina dalam pelarut organik. Secara umum, sintesis sulfonamid merupakan proses yang kompleks dengan berbagai pilihan metode yang tersedia. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada struktur sulfonamid yang diinginkan, sifat substrat, dan pertimbangan ekonomi. Selanjutnya, perkembangan terkini. Penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan bioisoster baru yang dapat menggantikan gugus asam karboksilat dalam obat-obatan. Beberapa contoh bioisoster yang menjanjikan yaitu tetrazolon 4-hidroksi-1-H 1,2,3 triazol, siklopentana 1,3 dion, dan siklopentana 1,2 dion. Asil sulfonamida, trifluoroborat, sulfon, ester sulfonat, dan heterocycles beranggota 4 seperti oksetan 3OL dan tiatan 3OL. Masing-masing memiliki kelebihan yang berbeda, seperti meningkatkan aktivitas farmakokinetik, potensi selektivitas, dan permeabilitas yang dapat membantu mengatasi kelemahan asam karboksilat dalam obat-obatan. Kesimpulan, fungsi asam karboksilat dalam senyawa farmakologis aktif sangat penting, namun kehadirannya juga dapat menyebabkan sifat farmakokinetik yang buruk dan toksik. Untuk mengatasi kelemahan ini,
Bioisoster dapat digunakan untuk menghentikan asam karboksilat. Bioisoster ini memiliki sifat kimia dan fisika yang mirip dengan asam karboksilat, tetapi memiliki struktur kimia yang berbeda. Contoh bioisoster klasik termasuk keton trifluorometil dan derivat sulfonamida, serta bioisoster non-klasik seperti heterosiklik aromatik seperti tetrazol. Penelitian terus berlangsung untuk menemukan bioisoster baru yang dapat menghasilkan obat yang efektif dan aman untuk digunakan pada manusia. Berikut ini merupakan daftar referensi yang kami gunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.